Kita berdiri di Karawang, tanah yang subur. Di mata dunia, ia adalah lumbung padi. Tetapi bagi ingatan bangsa, Karawang adalah sebuah kuali. Kuali yang pernah mendidih. Bukan oleh air, tapi oleh darah. Saya akan menuju ke suatu tempat yang hening. Sebab disinilah, pada sebuah subuh yang dingin, diam adalah sebuah bahasa, dan maut adalah harganya. Seru suaramu menepis keraguan, namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan, bersaut dan bergulai, terberai-berai menghilang. 17 anak tangga. Ini bukan hanya sekedar arsitektur. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa Indonesia seharusnya sudah merdeka. 9 Desember 1945. Terjadi agresi militer Belanda I. Mereka datang mencari Kapten Lukas, seorang pejuang. Namun naas. Yang mereka temukan hanyalah rakyat sipil. Laki-laki dikumpulkan, senjata diacungkan. Mereka bertanya dengan bahasa kolonial yang sangat kasar. Di mana para gerilyawan? Para suami, para ayah, dan para pemuda desa. Mereka tak pernah belajar sastra, apalagi retorika. Namun mereka memilih satu kata: tidak tahu. Perkenalkan, nama Karyadi. Kami jadi kepengurusan Makam Pahlawan Sempunaraga baru 1 tahun ini, menggantikan seorang kakak yang ketika dulu jadi kepengurusan 20 tahun. Karena beliau sudah tua, akhirnya lanjutkanlah dan rawatlah bangunan Monumen Rawagede ini biar dikenang nanti sampai anak cucu kami. Itulah amanah dari mereka. Bisanya ada monumen di desa kami pada waktu itu, tahun 195, kami kedatangan Pangdam Siliwangi datang ke Rawagede. Beliau bertemu dengan para saksi hidup pada waktu itu. Akhirnya beliau terkenang dan memberikan cindera mata kenang-kenangan dan menghargai kepada pahlawan yang ada di desa kami. Karena beliau merasa tersentuh setelah ketika waktu itu datang ke desa kami, diketemukan dengan para saksi hidup. Akhirnya beliau sampai memutuskan bekerja sama dengan dinas instansi kabupaten bahwa beliau menginginkan memberikan cindera mata, menghargai kepada pahlawan yang ada di desa kami. Dibuatkanlah monumen ini. Makanya bangunan Monumen Rawagede ini yang ada di desa kami yang melambangkan hari kemerdekaan. Ngambil dari anak tangga 17, piramid di atas ada 4, tingginya 5 meter, bangunan persegi 8. Makanya makna arti bangunan monumen di Rawagede yang melambangkan hari kemerdekaan 1785 dengan diresmikan pada waktu itu oleh beliau Bapak Mayor Tayo Tarmadi. Awal mulanya kata mereka seperti ini. Ketika pada tahun 1947 pada hari Selasa, kata mereka, kami pada waktu itu kedatangan salah satu komandan batalion yang dipimpin oleh Bapak Mayor Lukas Kustario, kata mereka. Beliau mengajak kami, kata mereka, para pejuang yang ada di desa Rawagede. Beliau mengajak kami nyebrang Citarum, Bojong, lewat desa Sukatani,
akan menggempur musuh bermarkas yang ada di daerah Bekasi, kata mereka. Tetapi kata mereka, rencana kami yang ada di Rawagede, para pejuang yang ada di Rawagede pada waktu itu, kata mereka, kami diketahui oleh mata-mata Belanda, oleh pengkhianat, kata mereka. Malam ini Rawagede akan dijemput oleh Komandan Batalion Bapak Mayor Lukas Kustario, akan diajak nyebrang Citarum, akan menggempur markas musuh yang ada di daerah Bekasi. Beliau pengkhianat memberitahu kepada para penjajah itu seperti itu. Makanya kata mereka, yang kamu cari begundal Kerawang yang nama Pak Mayor Lukas Kustario malam ini ada di Rawagede, kata mereka. Padahal kami itu mau dijemput oleh mereka. Kami antusias para pejuang yang ada di desa kami, maka digambarkanlah di relief ini yang ada di belakang kita. Para antusias, para pejuang pada waktu itu kami ikut. Kami ikut karena warga yang ada di Rawagede pada waktu menginginkan merdeka. Kami menunggu dari jam 10 pagi sampai menjelang malam. Yang mau menjemput kami belum juga datang, kata mereka. Kami antusias, udah bersiap-siap dengan alat seadanya. Modal kami menginginkan merdeka. Modal kami cuma bambu runcing, kata mereka. Berjalannya waktu setengah malam, kami menunggu jemputan Pak Mayor Lukas belum juga datang. Begitu tengah malam, hujan di Rawagede sangat lebat sekali. Hujan, kata mereka. Hujan lebat sekali pada waktu itu. Tapi kami selalu menunggu dan menunggu jemputan Pak Mayor Lukas. Tetapi hujan tidak ada berhentinya. Pak Mayor Lukas belum juga datang. Kami tidak putus asa, tetap selalu menunggu. Ketika jam 3 malam, kata mereka, kami memutuskan, para pejuang yang ada di desa kami pada waktu itu, udah kita nunggu dari jam 10 pagi, udah sampai jam 3 malam menunggu jemputan tapi belum juga datang. Kami lelah, udah kita tidur aja, kata mereka. Akhirnya beliau istirahat. Masing-masing beliau tidur, masing-masing rumah penduduk pada waktu itu. Tetapi kata mereka, karena tadi ada pengkhianat yang memberitahu, orang yang kamu cari Pak Mayor Lukas ada di desa kami, padahal beliau belum datang sebetulnya. Jam 4 subuh, penjajah datang, kata mereka, ke desa kami. Para pejuang yang ada di desa kami pada waktu itu sedang posisi pada tidur. Begitu mendengar gentuman suara senjata dari sebelah barat, akhirnya beliau terbangun. Beliau berlarian untuk menyelamatkan dirinya beliau masing-masing. Hanya satu-satunya tempat yang bisa menyelamatkan diri, kata beliau, adalah Kali Rawagede. Tetapi karena penjajah terlalu pada waktu itu membawa anjing pelacak, kata mereka, akhirnya para pejuang yang ada di desa kami, walaupun ada yang ngumpet di kali, akhirnya terdeteksi. Makanya diberondonglah para pejuang dengan rakyat Rawagede pada waktu itu. 9 Desember 47, bergelimpangannya mayat, banjirnya darah di desa kami sampai mencapai 431 orang. Itulah mungkin singkatnya siapa yang dicari begundal Karawang adalah oleh penjajah itu Bapak Mayor Lukas Kustario. Tetapi warga masyarakat Rawagede, walaupun mau dieksekusi mati, kami tidak mau jadi pengkhianat, lebih baik kami mati. Itulah sedikit banyak cerita tentang tragedi Rawagede. Darah Rawagede mengalir, tapi ia tak pernah buta. Mengapa? Karena ada seorang pemuda bernama Khairil Anwar. Ia menolak sejarah hanya menjadi statistik. Ia mengambil pena dan membalas semua peluru dengan kata-kata. Inilah warisan terbesar bagi pemuda. Mengubah luka menjadi sastra, mengubah sejarah menjadi abadi.
kita mewarisi bahasa yang merdeka dan budaya yang penuh akan pengorbanan. Jika kita diam, sejarah akan bisu. Dan jika kita apa, luka ini akan kadaluarsa. Jangan biarkan gawai kita hanya diisi dengan bahasa yang penuh dengan kekosongan. Jadikan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerahmu sebagai senjata pewaris sejarah.